Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sudah 10 hari berjalan sejak Kementerian Perdagangan memberlakukan kebijakan satu harga minyak goreng di angka Rp14.000 per liter. Namun bagaimana pedagang pasar tradisional menyesuaikan harga tersebut? Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan Glory Nata yang berada di Pasar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Glory, saat ini berapa harga minyak goreng yang dijual pedagang pasar? Apakah sudah ada penyesuaian harga? Ya, Sakia, seperti yang kita ketahui sebelumnya, memang dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Perdagangan ini, per 1 Februari 2022 mendatang akan memberlakukan adanya aturan baru terkait dengan harga eceran tertinggi dari minyak goreng curah hingga minyak goreng kemasan yang wajib ditaati seluruh retail modern maupun pasar tradisional. Dan untuk harga eceran tertinggi dari minyak goreng curah ini adalah sebesar Rp11.500, untuk minyak goreng kemasannya Rp13.500, dan untuk minyak goreng kemasan premiumnya di harga Rp14.000 per liternya. Dan tadi kami sudah mengelilingi pasar tradisional Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan juga sudah berbincang-bincang dengan para pedagang dan pembeli di sini. Namun hingga saat ini dari pemerintah pusat sendiri memang menerapkan adanya kebijakan satu harga, yakni Rp14.000 per liternya. Namun kenyataannya berdasarkan pengamatan kami sejak pagi tadi, memang dari para pedagang di sini menjual minyak goreng dengan harga Rp22.000 per liternya, dan mereka mengaku merasa kesulitan untuk menerapkan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, yakni di harga Rp14.000, karena mereka mengaku sudah menyetok ataupun membeli minyak goreng dari distributor dengan harga yang lama, sehingga mereka harus menjual dengan harga Rp22.000 untuk mendapatkan keuntungan. Dan juga menurut pengamatan kami, hingga saat ini memang dari pemerintah pusat sendiri belum mengadakan adanya operasi pasar untuk menyamaratakan harga minyak goreng yang beredar di kalangan masyarakat saat ini, karena di pasar tradisional ini terpantau harga minyaknya tidak sama rata. Sakia. Iya, Glory, jelang pemberlakuan harga minyak goreng yang rencananya akan turun harga pada 1 Februari, apakah pedagang pasar sudah mulai melakukan penyesuaian ataupun antisipasi? Berdasarkan pengamatan kami bersama dengan para pedagang dan juga pembeli di sini, mereka sudah banyak yang mengetahui terkait dengan harga eceran tertinggi yang akan diterapkan oleh pemerintah terhadap minyak goreng curah ini di harga Rp11.500, dan mereka kebanyakan menyetujui kebijakan pemerintah yang nantinya akan berlaku pada 1 Februari mendatang, di mana mereka berpesan kepada pemerintah yang terpenting adalah menjamin agar stok minyak goreng ini terus tersedia bagi seluruh kalangan masyarakat agar tidak terjadi adanya kelangkaan minyak goreng. Dan juga hingga saat ini menurut pengamatan kami dari pihak pedagang sendiri masih belum bisa melakukan penyesuaian dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni di sini mengikuti kebijakan satu harga, yakni Rp14.000 per liternya, di mana para pedagang mengaku mereka masih mendapatkan harga yang cukup tinggi dari para distributor, sehingga dari para pedagang berharap agar kedepannya pemerintah ini dapat menekan harga yang diberikan kepada distributor dan juga produsen, sehingga harga jual kepada para pedagang ini tidak terlalu tinggi. Dan juga para pedagang berharap agar kedepannya pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan harga minyak goreng, agar subsidi minyak goreng ini dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat, baik itu pedagang, konsumen, maupun distributor dan juga produsen. Sementara demikian, Sakia, kembali ke Anda. Glory Nata, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan akan diterapkan per 1 Februari mendatang dengan maksud agar pedagang dan pengecer punya waktu untuk melakukan penyesuaian harga. Bagaimana tanggapan para pedagang sendiri? Kami sudah terhubung bersama dengan Sekretaris Umum Induk Koperasi Pasar atau Inkopas, Bapak Ngadiran. Selamat siang, Pak Ngadiran. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngadiran, ini beberapa hari lagi akan masuk tanggal 1 Februari. Begitu, bagaimana sejauh ini harga minyak goreng di pasar, Pak? Apakah sudah mulai ada penyesuaian, Pak? Baik, terima kasih. Bahwa sesuai dengan perkembangan, sejak pemerintah menetapkan harga 1 atau 14.000 sejak tanggal 19 sampai dengan hari ini, memang kami
yang ada di dalam wadah baik Kopas, Puskopas maupun Inkopas, dan di bawah APPSI ini boleh dikatakan mayoritas belum mendapatkan barang tersebut dari pelanggan sebelumnya, dari tempat belanja. Yang teman-teman ini dapat ya tetap masih dengan membeli yang harga mahal yang belum diputuskan itu. Dan memang masyarakat kan saat-saat sejak ditetapkan sampai dengan hari-hari terakhir ini kan lari dan mencarinya kan ke retail modern. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa ketetapan pemerintah itu tahap ini kemarin kan memberikan kepada retail modern. Nah, artinya gini, masyarakat memang sebagian sudah bisa mendapatkan yang satu harga 14.000, tetapi itu di retail modern dan sebagaimana kita mungkin dengar bersama, stok mereka kan agak terbatas sehingga terjadi beberapa tempat itu stoknya kosong. Dan masyarakat sifatnya masih menunggu sampai dengan hari-hari ini dan kami juga menunggu kebijakan tersebut. Baik, Pak Ngadiran, tetapi apakah harga dari produsen atau distributor ini terhadap para pedagang di pasar dengan di retail ini sama tidak sih Pak sebenarnya? Kalau memang berbeda begitu Pak, artinya apakah ini kebijakannya bisa diterapkan untuk seluruh pasar di Indonesia? Ya, kalau ketetapan dari Menteri memang ini harus berlaku satu harga secara nasional. Sebagaimana kita dengar bersama Pak Dirjen menyampaikan, ini berlaku secara nasional dan beliau menyampaikan bahwa di 34 provinsi itu sudah ada. Tapi ada di mana memang mungkin betul itu ada di retail-retail modern. Dan stoknya berapa cukup tidak kan memang kita tidak tahu persis. Yang jelas sampai dengan hari-hari terakhir, katakanlah sampai dengan hari ini, memang kami selaku pedagang, baik terutama di dalam koperasi pedagang pasar, memang belum mendapatkan alokasi itu. Jadi kita belum bisa menjual sebagaimana yang diinginkan dan ditetapkan oleh pihak pemerintah sendiri. Oke, artinya per 1 Februari belum tentu bisa diikuti kebijakan yang sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan, begitu Pak Ngadiran? Kemarin saat pembuatan kebijakan ini sejauh mana sebenarnya Inkopas misalnya ini dilibatkan oleh pemerintah Pak? Ya, jadi kami sebenarnya kan sudah bersurat ke Pak Menteri, mohon kami bisa audiensi atau menyampaikan atau mohon arahan dari Pak Menteri ataupun dari Pak Dirjen langsung agar kami jelas kemana kami harus membeli dan kemana kami harus mengurus barang tersebut untuk kepentingan para pedagang yang ada di pasar anggota kami tersebut. Jadi memang sampai dengan hari-hari ini memang kemungkinan karena Pak Menteri ataupun Pak Dirjen sedang sibuk, jadi surat kami itu memang belum dijawab. Kami belum bisa audiensi langsung dan belum mendapatkan masukan arahan langsung atau kami kalaupun akan memberikan masukan saran pun kami belum bisa memberikan istilahnya belum bisa diskusi langsung kepada beliau begitu. Baik, kami artinya menunggu. belum ada tanggapan begitu ya dari pihak Kementerian Perdagangan, utamanya dari Menteri Perdagangan sendiri. Tetapi dari Inkopas sendiri sudah mengajukan keberatan dan apa yang menjadi kendala di lapangan begitu ya Pak Ngadiran. Pak Ngadiran kalau begitu untuk di pasar begitu Pak, berapa sih Pak harga minyak goreng yang nanti akan diterapkan per 1 Februari ini? Apakah akan sama atau mungkin ada perubahan tetapi mungkin kecil begitu Pak, tidak bisa di angka 14.000 atau minyak curah 11.500, berapa harganya yang akan diterapkan Pak nantinya? Baik, jadi kami begini, kalau teman-teman pasar ini kan belinya berapa, jualnya sesuai dengan kelaziman. Kalau katakanlah 1 liter atau 1 kilo ini biasa ngambil untung 1.000 atau 1.500, ya itu. Kalau misalnya kami beli katakanlah 16.000 atau 15.000 misalnya, ya kita jualnya mungkin 16 atau 16,5. Kalau kita belinya 16.000, jualnya paling nggak 17 atau 17,5. Karena saat ini di pasar yang ada teman-teman masih ada yang belanja di atas 17.000, bahkan ada sebagian juga yang beli masih di atas 19.000. Maka di pasar atau di warung-warung menjualnya antara 21 atau bahkan ada yang 22. Itu karena memang belinya masih mahal. Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa mendapatkan sumber barang ini yang memang harganya
sesuai dengan apa arahan dan apa keinginan dari pihak pemerintah itu. Bagaimana cara, tentu itu ada kebijakan dan kewenangan pemerintah. Karena kalau kami berhubungan dengan distributor, itu kan jauh. Teman-teman kami di pasar biasanya itu mungkin di 3 titik atau 4 titik di bawah distributor. Jadi di agen atau distributor yang agak nggak mungkin di distributor saat ini, di agen ataupun di grosir-grosir yang tempat belanjanya teman-teman kami ini. Begitu. Baik. Pak Ngadiran, artinya ini masih memakai stok yang lama begitu ya Pak ya untuk di pasar dan agak sulit untuk mendapatkan stok yang baru begitu Pak. Padahal jaminan stok ini kan juga menjadi perhatian, jangan sampai murah tapi kemudian sulit untuk dicari begitu Pak. Nah kalau Anda melihat ini kelangkaan stoknya, apakah memang ada permainan begitu Pak? Atau memang tingginya permintaan sehingga sulit untuk mendapatkan minyak goreng ini Pak? Ya, jadi gini, kalau tingginya permintaan, saya pikir ini kan biasa-biasa saja. Belum masanya bulan puasa. Kalau bulan puasa mau lebaran, biasanya kan kebutuhan meningkat. Tapi ini memang ada sedikit mungkin berubah karena saat pandemi memang kawan-kawan sudah tidak bisa jualan waktu itu, tapi sekarang kan mulai pelan-pelan sudah mulai jualan yang pakai makanan, baik makanan kecil, baik warung-warung. Ini memang kebutuhan itu kan sudah ada sedikit menambah. Tetapi walaupun demikian, tentu kalau dibandingkan dengan sebelumnya ini masih jauh. Nah, oleh karena itu memang apabila saat ini teman-teman kami atau kami dari pihak Inkopas ataupun Kopas yang ada di pasar belum mendapatkan sumber langsung yang harganya memang sesuai dengan apa arahan dan keinginan pemerintah, tentu belum bisa kami menjual sesuai dengan apa yang ditetapkan. Mari kita yang jelaskan kami berkeinginan bagaimana bisa menolong masyarakat, bagaimana kami juga bisa menolong pemerintah. Tentu ini perlu sinergi, perlu kerjasama yang sebaik-baiknya. Dan kami juga minta dimonitor, dikontrol, agar supaya jangan sampai nanti terjadi kesalahan. Kalau kami katakanlah dapat sumber barang yang memang ditetapkan harus jual katakanlah 13,5 atau 14.000, kemudian ada yang menjual lebih itu kan harus dikenakan sanksi. Jangan sampai juga itu mengambil aji mumpung, itu tidak boleh. Ya, apalagi ini kan 1 Februari tinggal menghitung hari begitu Pak Ngadiran. Jangan sampai kemudian kalau pasar tidak menerapkan nanti ada sanksi atau mungkin konsumen akhirnya lebih lari ke retail modern karena merasa harganya lebih murah daripada beli di pasar begitu. Mungkin harapannya Pak Ngadiran, harapannya Pak ini seperti apa Pak? Ini terkait dengan kebijakan yang akan dimulai beberapa hari lagi ini Pak. Baik. Ya, mohon izin kalau dahulu atau sebelum-sebelumnya memang kami selaku Kopas, Puskopas maupun Inkopas itu kan selalu kerjasama dengan pihak Pemda setempat ataupun khususnya Bulog. Kami waktu itu baik menjaga stabilitas, katakanlah ada gula, ada mungkin beras ataupun terigu dan termasuk minyak goreng yang lalu-lalu itu kan kami menebus itu kan melalui Bulog. Jika memang dalam hal ini kami diarahkan harus menebus ke Bulog ataupun ke PPI atau ke RNI atau kemanapun, bagaimana arahan dari pihak Pak Dirjen atau Pak Menteri atau pejabat yang terkait, kami akan ngikut. Ya, kalau memang yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu ASN-nya yang mau melakukan OP, ini kan sangat ironis. Mudah-mudahan kita bagaimana bisa kerjasama sebaik-baiknya untuk kepentingan semua pihak. Baik Pak Ngadiran, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ngadiran, Sekretaris Umum Induk Koperasi Pasar atau Inkopas. Terima kasih sudah bergabung di Metro Siang.